Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Happy Pramandari. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih teman-teman yang belum tes? Semangat, semoga nanti skornya sesuai dengan target teman-teman dan bisa masuk ke SKB. Nah, pada video kali ini aku akan membahas lagi soal-soal prediksi TWK CPNS 2021 yang mirip dengan FR nih teman-teman. Tapi sebelum mulai ke inti videonya, aku mau ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel aku. Kemudian bagi teman-teman yang belum follow Instagram aku, silahkan di follow ya teman-teman, karena di sana aku juga aktif berbagi informasi seputar CPNS dan juga SKB yang akan datang nih teman-teman. Kemudian untuk lebih memantapkan persiapan teman-teman dalam menghadapi tes SKD, ini aku ada rekomendasi website tryout online untuk teman-teman, yaitu dari Siap Jadi ASN. Nah, nama paket tryoutnya ini adalah Super Prediksi Volume ketiga. Jadi di sini Siap Jadi ASN sudah menerbitkan 3 volume paket tryout, di mana di dalamnya itu terdapat soal-soal prediksi yang super akurat nih teman-teman, yang mirip dengan FR. Kemudian soalnya juga hot dan terbaru. Nah, pembelian paket ini itu masih diperpanjang ya teman-teman sampai dengan tes SKD berakhir. Nah, untuk harganya nih teman-teman sangat-sangat ramah di kantong, yaitu hanya 25.000 untuk satu orang. Kemudian jika teman-teman membeli untuk 2-5 orang, itu teman-teman hanya perlu membayar sebesar Rp20.000 saja. Teman-teman sudah bisa mendapatkan tryout online yang soal-soalnya itu sesuai dengan FR kayak gitu ya teman-teman, jadi sesuai dengan prediksi yang super akurat. Nah, semua soal-soal itu teman-teman bisa akses di tryout.siapjadiasn.com. Jadi jangan ditunda lagi teman-teman. Bagi yang ujiannya sudah dekat atau yang masih beberapa minggu lagi, silahkan dipersiapkan dari sekarang. Silahkan teman-teman didaftar tryoutnya. Untuk linknya nanti aku taruh di description box. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke soal yang pertama. Semangat reformasi yang ditandai dengan adanya amandemen UUD Negara RI 1945 melalui 4 tahap mulai tahun 1999 sampai dengan 2002. Oke teman-teman, di kalimat pertama kita sudah mengetahui bahwa soal ini tentang amandemen UUD 1945. Nah, karena ini paragrafnya lumayan panjang, jadi kita langsung loncat ke satu kalimat terakhir ya teman-teman, yaitu sebelum amandemen MPR tidak terdiri atas DPR dan DPD seperti saat ini. Berikut ini yang termasuk dalam anggota MPR sebelum amandemen adalah, oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah keanggotaan MPR sebelum amandemen. Oke, kita baca optionnya. Yang pertama, A. Utusan daerah istimewa, B. Utusan provinsi, C. Utusan golongan politik, D. Utusan kelompok tertentu, atau E. Utusan kerajaan dengan hak istimewa. Oke teman-teman, silahkan dipikirkan jawabannya apa. Jika sudah, bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, keanggotaan dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah, golongan politik dan golongan karya nih teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah bagian C ya teman-teman, yaitu utusan golongan politik. Nah, kemudian berikut juga aku sertakan perbedaan MPR sebelum dan sesudah UUD 45 di amandemen dilihat dari kedudukannya, kewenangannya, dan susunan keanggotaannya ya teman-teman. Yang pertama yaitu dilihat dari kedudukannya yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yaitu sebelum di amandemen MPR merupakan lembaga negara tertinggi teman-teman. Tapi setelah di amandemen itu MPR adalah lembaga negara yang punya kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya lembaga tertinggi lagi ya. Kemudian dari segi kewenangannya nih teman-teman, yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 6 ayat 2 UUD 1945, yaitu sebelum di amandemen MPR ini mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD, kemudian GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, kemudian juga berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memberhentikan presiden dan wakil presiden.
Kemudian, sesudah amandemen, kewenangan dari MPR ini adalah tetap yaitu mengubah dan menetapkan UUD. Nah, yang dihapuskan atau yang dihilangkan itu adalah GBHN-nya ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya masih sama yaitu melantik presiden dan wakil presiden, lalu memberhentikan presiden dan wakil presiden setelah adanya proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Jadi bedanya itu ya teman-teman, kalau sebelum di amandemen MPR itu bisa langsung memberhentikan presiden dan wakil presiden, tetapi setelah amandemen harus melalui proses hukum dulu di Mahkamah Konstitusi, baru setelah itu boleh MPR melakukan pemberhentian atas presiden dan wakil presiden. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian dilihat dari susunan keanggotaannya itu sama seperti yang di soal, yaitu sebelum di amandemen anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan yang terdiri dari golongan politik dan golongan karya. Lalu sesudah di amandemen anggota MPR terdiri dari DPR dan anggota DPD hasil pemilu. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Silahkan dibaca-baca, silahkan diingat, siapa tahu nanti keluar pas teman-teman ujian. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebagai dasar aksiologis, Pancasila memiliki berbagai macam nilai. Nilai-nilai tersebut berguna bagi kehidupan sehari-hari. Salah satu nilainya bersumber dari nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, dan nilai religius. Nilai yang dimaksud adalah A. Nilai material, B. Nilai vital, C. Nilai kerohanian, D. Nilai aksiologis, atau E. Nilai epistemolog. Oke teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan dipikirkan, jika sudah bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini menurut Profesor Dr. Notonegoro, sebagai dasar aksiologis Pancasila ini memiliki 3 macam nilai. Yang pertama adalah nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia seperti minuman, makanan, dan pakaian. Kemudian yang kedua adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas seperti mobil untuk supir taksi, kemudian komputer untuk penulis novel. Kemudian yang ketiga adalah nilai kerohanian, adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, nilai kerohanian ini dibagi menjadi 3 nilai lagi nih teman-teman, yaitu nilai keindahan, nilai kebenaran, dan nilai religius. Jadi yang sesuai dengan pertanyaannya ini teman-teman yaitu adalah nilai kerohanian, yaitu nilai yang bersumber dari nilai kebenaran, nilai kebaikan, dan nilai religius. Oke, teman-teman? Lanjut soal yang ketiga, di bawah ini yang bukan merupakan sikap yang mencerminkan integritas adalah A. Bekerja keras demi menyelesaikan target yang telah diberikan oleh perusahaan, B. Bertanggung jawab terhadap uang yang telah dititipkan, C. Berusaha untuk menghemat segala pengeluaran yang dibutuhkan, D. Mengutamakan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan sendiri tanpa harus dibantu oleh orang lain, atau E. Mengambil sikap biasa saja dalam menerima kritikan pelanggan. Oke teman-teman, jadi di sini ada beberapa typo ya teman-teman, mohon permaklumannya. Silakan difikirkan jawabannya apa, jika sudah bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini nilai integritas itu ada 9. Yang pertama ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Oke, sekarang kita bahas satu-satu optionnya, mulai dari yang A yaitu bekerja keras demi menyelesaikan target yang telah diberikan oleh perusahaan. Nah ini termasuk ya teman-teman sikap yang mencerminkan integritas, yaitu terkandung nilai kerja keras dan tanggung jawab di dalamnya. Kemudian yang B, bertanggung jawab terhadap uang yang telah dititipkan. Nah, ini juga termasuk, yaitu ada nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran, teman-teman. Kemudian yang C, berusaha untuk menghemat segala pengeluaran yang dibutuhkan. Nah, ini masuk ke dalam nilai sederhana. Kemudian yang D, mengutamakan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan sendiri tanpa harus dibantu oleh orang lain. Nah, ini masuk ke dalam nilai mandiri.
Kemudian yang E, mengambil sikap biasa saja dalam menerima kritikan pelanggan. Nah, ini mendapat nilai kurang ya teman-teman, yaitu kurang adanya kepedulian. Seharusnya apabila kita menerima kritik atau saran, kita harus menunjukkan kepedulian dan respon kita. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi di sini yang bukan mencerminkan nilai integritas itu atau sikap integritas itu adalah bagian yang E. Oke, teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Oke teman-teman, nah ini adalah soal bahasa Indonesia. Jadi agar cepat teman-teman langsung cari apa yang diminta oleh soalnya. Jadi kita langsung baca pertanyaannya, yaitu penulisan ejaan pada paragraf di atas tidak tepat sebab. Nah, jadi teman-teman di sini jangan balik lagi baca paragrafnya ya, tapi kita langsung cross check ke pilihan jawabannya. Jadi cari kata-kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD teman-teman. Oke, silahkan kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat, silahkan dipikirkan jika sudah kita lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang tepat adalah bagian A, yaitu penulisan objek seharusnya objek, jadi Y-nya itu diganti pakai J. Kemudian kata berubah-ubah seharusnya menjadi berubah-ubah. Kemudian kata eksotika seharusnya diganti dengan kata eksotik. Nah, di sini yang B salah. Kenapa? Karena di sini kata telaga itu sudah benar menggunakan E, tidak telaga kayak gitu ya, teman-teman. Nah, yang B kurang tepat. Kemudian yang C nih. Yang salah itu adalah sama kata telaganya. Kemudian yang D, yang salah adalah kata andalan, seharusnya handalan. Jadi udah benar yang baku itu adalah andalan teman-teman ya. Kemudian yang E, yang salah sama juga, ini ada andalannya. Jadi jawaban yang paling benar adalah di sini yang A. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Jadi di tes tahun ini itu banyak keluar tentang bahasa Indonesianya itu tentang gagasan pokok, kemudian ejaan yang disempurnakan, kemudian ada juga kalimat utama, paragraf deduktif dan induktif. Jadi itu rutin ya teman-teman dari tahun ke tahun. Silahkan dipelajari trik-trik menjawabnya agar teman-teman bisa menjawab dengan cepat. Oke teman-teman, lanjut. Nah, soal berikutnya ini masih soal bahasa Indonesia. Jadi kita langsung baca pertanyaannya. Berdasarkan letak kalimat utama, jenis paragraf di atas adalah. Oke teman-teman, jadi sebelumnya aku sudah sempat bahas tentang gagasan pokok, kemudian paragraf deduktif, induktif, dan kalimat utama. Jadi teman-teman silakan tonton di video aku yang ini. Nah, jadi di sini tipsnya teman-teman untuk dapat menentukan apakah paragraf ini termasuk paragraf induktif, deduktif, induktif atau naratif itu dengan cara teman-teman menentukan kalimat utamanya itu yang mana. Nah, jika kalimat utamanya ada di awal paragraf itu adalah paragraf deduktif. Nah, jika kalimat utamanya berada di akhir paragraf itu adalah paragraf induktif seperti itu. Kemudian jika kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf itu adalah paragraf deduktif induktif seperti itu. Nah, untuk penjelasan dan contoh soal yang lebih lengkap teman-teman silahkan nonton video aku yang ini ya. Oke teman-teman, silahkan difikirkan kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Jika sudah, bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini caranya adalah teman-teman perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Ya, yang pertama itu kita baca, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Oke, teman-teman. Jadi di sini kalimat pertama itu menyatakan bahwa tingginya kolesterol dapat menyebabkan seseorang terkena atau terserang penyakit jantung koroner. Kemudian kita baca kalimat yang terakhir. Nah, dengan demikian kolesterol merupakan penyebab utama jantung koroner. Jadi kalau kita perhatikan inti dari dua kalimat ini sama ya teman-teman, yaitu kolesterol menyebabkan jantung koroner, seperti itu ya. Nah, ingat teman-teman penjelasan aku tadi, jika kalimat utamanya itu berada di awal paragraf dan di akhir paragraf, nah itu merupakan contoh dari paragraf deduktif induktif.
Ya kan, teman-teman? Nah, jadi di sini ciri-ciri suatu kalimat utama berada di akhir paragraf itu, teman-teman, diawali dengan kata kesimpulan, kemudian dengan demikian dan jadi, seperti itu biasanya, teman-teman. Nah, di sini ada kata-kata dengan demikian. Nah, jadi di sini kalimat utama di akhir paragraf itu mempertegas kalimat utama yang ada di awal paragraf. Seperti itu, teman-teman. Makanya di sini disebut dengan paragraf deduktif dan induktif. Kayak gitu, bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini jenis paragrafnya itu adalah deduktif. Nah, di sini di akhir itu tidak ada kesimpulan seperti yang tertulis di soal ini, kayak gitu. Jadi hanya ada satu kalimat utama yang menjelaskan isi dari bacaan ini, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah bagian yang E. Oke teman-teman, nah soal yang terakhir ini adalah PR ya untuk teman-teman. Silahkan dikerjakan, silahkan dijawab. Jika sudah ketemu jawabannya apa, silahkan komen di kolom komentar beserta alasan teman-teman apa. Kemudian bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya bagaimana, teman-teman bisa follow Instagram aku @happypramandari, karena aku akan bahas di story Instagram aku dan aku akan taruh di highlight Instagram aku. Oke. Nah, jika menurut kalian video aku bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya, kemudian komen di bawah kedepannya kalian mau aku buatkan video apa lagi, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian sesama pejuang CPNS agar menebar lebih banyak manfaat. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pada video kali ini. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.